Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Fatih lima sabaq nasir al-haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. أخرجنا ظلمات الوهم وأهدنا نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, pimpinan Panti Asuhan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga besarnya. Kita doakan senantiasa dalam sehat walafiat, panjang umur, jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin. Yang sama kita muliakan pula para asatizah, wabil khusus Al-Ustaz Nanang Firdaus yang kakak iparnya masih mojok aja di sana. Ini pojok kiri ketemu sama pojok kanan. Kita doakan pojok kiri dan pojok kanan bersatu ada di tengah-tengah. Dan juga jangan selebrasi dulu, belum jadi. Yang sama-sama kita muliakan pula Ustaz Nanang lagi, Ustaz Septianda Zahri, yang alhamdulillah dengan suara merdunya kita terbawa dan terhanyut di dalam lautan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sebab itu semakin cinta di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan ini Ustaz Nanda biar cepat dapat jodohnya, biar digampangkan rezekinya sehingga dia bisa beli mobil BMW. Amin amin ya rabbal alamin. Nggak pakai nunggu 3 bulan lagi, sebelum 3 bulan biar punya BMW. Dan juga yang sama kita hormati Al-Ustaz Samsul Bahri yang kelihatannya lagi kebingungan aja. Mudah-mudahan biar hilang kebingungannya, biar diberi keberkahan pada keluarganya, diberi keberkahan pada harta bendanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Miftahul Jannah, hadirin yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang lagi ngunyah, yang lagi minum, yang megang hadroh, semuanya semoga kumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab
turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling kita muliakan dan kita hormati adalah ketua majelis kita yang mulia dan maha mulia, Al-Karim Ibil Karim, Bapak Haji Dr. Randes Fikri Ardiansa, SPDI SH SSMM Al-Badali, karena dia tukang badal mobil. Kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa terus memimpin ini majelis sampai dia mati. Sebab kalau dia belum mati gak diganti-ganti ini ketuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di malam yang mulia. Kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di waktu yang mulia. Dan juga kita berada di tempat yang mulia. Kita berada di malam 10 daripada bulan Muharram, malam yang dianjurkannya kita untuk banyak ibadah, malam yang diijabah doa-doa setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di tempat yang penuh dengan barokah. Kenapa? Sebab kita berada di majlis dari majalisul ilmi wa majlis dari majalisul zikir. Kita berada di majlis zikir, kita berada di majlis ilmu. Nah, ini sebaik-baiknya majlis adalah majlis yang di situ dibahasnya, di situ disebutkannya nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkannya nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah, ini nikmat yang paling tiada taranya. Nikmat yang paling sangat-sangat gak ada bandingannya. Ini nikmat kita yang ada di sini dalam keadaan baik, gak ada bandingannya. Mau ditukar sama BMW yang terbaru, bukan yang bekas, bukan yang model lama. Mau ditukar sama BMW yang model baru, yang paling baru keluarnya, yang harganya berapa? Kalau BMW yang baru berapa harganya? Hah? BMW baru berapa harganya? Ada 3 miliar. 3 miliar. BMW baru harganya 3 miliar. Ini kita duduk di sini dibandingkan dengan BMW ya harganya 3 miliar, nggak ada apa-apanya BMW. Nggak ada gunanya BMW. Nggak ada manfaatnya itu BMW. Masih lebih afdal, masih lebih baik duduk di majlis yang semacam ini. Sebab duduknya kita di majlis semacam ini bukan kemauannya kita, bukan keinginannya kita, bukan serta-merta usahanya kita. Allah yang gerakin hati kita, Allah yang gerakin langkah kaki kita, Allah yang beri keinginan kita bisa sampai ke majlis yang semacam ini. Walaupun nggak ada kerjaan di rumah, nggak ngapa-ngapain, kalau Allah nggak gerakin langkahnya ke majlis yang baik semacam ini, nggak bakal bisa berangkat. Ada aja halangannya, ada aja halangannya. Kalau nggak percaya tanya sama Comar. Comar ya, ada aja kan halangannya ya? Ada aja halangannya. Kalau nggak dipilih sama Allah, nggak ada aja halangannya. Kita bisa hadir majlis yang semacam ini atau majlis-majlis yang lainnya, tempat-tempat baik yang lainnya, itu atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen kita kebaikan, Allah kasih kita kemudahan untuk hal-hal yang semacam ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia. Jangan sampai kita sia-siain. Jangan sampai kita sia-siain. Kita manfaatin waktu kita manfaatin kesempatan kita bisa hadir majelis yang semacam ini. Besok belum tentu kita bisa hadir sini. Minggu depan, apalagi minggu depan, besok belum tentu bisa hadir majelis ini. Lain waktu belum tentu kita bisa hadir majelis ini. Kita alhamdulillah udah ada di majelis ini, maka kita lazimi
kita jaga, kita istiqomahin. Dan dengan istiqomah itu termasuk salah satu rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di malam yang mulia, malam yang agung, malam yang dianjurkannya kita beribadah yang banyak. Malam 10 daripada bulan Muharram. Nabi SAW katakan yang terkait dengan hari Asyura. Ini hari Asyura besok. Sekarang sudah masuk hari Asyura. Hari Asyura ini kita dianjurkan melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh ulamanya, fi yaumi Asyura Asyura tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Di hari Asyura ada beberapa, di antaranya 10 amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan. Kalau bisa besok kita amalin semua 10-10-nya. Walaupun wa biha fadlun nukil bihasnatani, walaupun yang 2 itu hadisnya paling kuat, yang lainnya hadisnya tidak terlalu kuat, tetap kita sunnah dianjurkan untuk mengamalkan daripada 10 amalan-amalan ini. Apa aja amalan-amalannya? Amalannya yang pertama adalah puasa, berpuasa. Ini sunnah. Kita besok sebisa mungkin kita puasa. Kalau yang nggak biasa berpuasa, paling nggak besok kita puasa. Puasa sunnah. Kalau emang kita punya kekurangan daripada Ramadan yang tahun kemarin atau yang kemarinan, sekalian qada Ramadan, sekalian puasa Asyura, puasa hari Asyura. Sebab di hari Asyura tadi disebutkan dalam doanya, di hari Asyura ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di hari Asyura, hari di mana Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hari Asyura, hari di mana dikeluarkannya Nabi Allah Nuh dari Safinah, dari bahteranya, terombang-ambing di lautan air. Setelah 80 tahun atau beberapa tahun, berapa bulan, 80 bulan atau 80 tahun, terombang-ambing, kemudian mendaratnya, menepinya di hari Asyura. Hari Asyura juga hari diselamatkannya Nabi Allah Yunus dari ikan yang besar. Di hari Asyura juga hari di mana Nabi Allah Idris diangkat ke tempat yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura juga hari diciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Di hari Asyura juga hari diselamatkannya atau dikembalikannya matanya daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam, Nabi Yakub. Kemudian di hari Asyura juga hari di mana disembuhkannya segala penyakit daripada Nabi Allah Ayyub. Ini hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, hari di mana Allah ciptakan makhluk-makhluknya di hari Asyura, hari yang penuh dengan keberkahan. Maka dianjurkannya kita berpuasa di hari Asyura. Nabi Muhammad SAW katakan yang terkait dengan puasa Asyura, kata Nabi, inni ahtasibu Allah ayyukaffira sanatallati qablahu. Nabi SAW, aku berkeyakinan dan berharap kepada Allah, siapa orang yang berpuasa di hari Asyura, diampuni dosanya di tahun yang lalu. Ini kalau hari Asyura dapat pahala 1 tahun. Kalau hari Arafah dapat pahalanya 2 tahun. Sebelumnya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini hari Asyura. Gampang kita cuma berpuasa, setelah berpuasa dapat pahala 1 tahun penuh dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun seandainya kita nggak bisa berpuasa karena mungkin di antara kita ada yang haid atau enggak?
ada yang makzur, ada yang memiliki uzur syar'i, haid, nifas, melahirkan. Kalau nggak bisa hal yang demikian dan dia nggak mau ketinggalan daripada pahala dihapusnya pahala dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dengan berpuasa Asyura, maka caranya gampang. Gimana? Kasih makan orang yang puasa. Kasih makan orang yang berpuasa. Yang puasa kita kasih makan. Ketika berbuka kasih dia makanan, kasih dia minuman. Nabi SAW, orang yang kasih makan orang yang berpuasa, man aftara shaiman kana lahu min ajrihi. Orang yang puasa kasih makan orang puasa, dia dapat pahala puasanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya dia sama sekali. Padahal dia nggak puasa, tapi dia dapat pahala buat puasa. Ini amalan yang pertama, puasa. Sholli, sholat sunnah. Sholat sunnah apapun, 2 rakaat atau 4 rakaat, atau sholat tasbih 4 rakaat, sholat tasbih. Ini juga sunnah. Kemudian sholli sil, apa sil? Sambung silaturahmi. Sambung tali silaturahmi. Nyambung tali silaturahmi itu bukan nyambung orang yang tak kenal sama kita. Tak kenal kita sambung silaturahmi, bukan itu silaturahmi itu. Silaturahmi itu orang manakala ada yang memutuskan silaturahmi kita nyambung sama dia. Misalnya Bagol sama Nanang selek nih, Bagol mutusin silaturahminya Nanang. Akhirnya Nanang datang ke rumahnya Bagol, menyambung silaturahmi sekalian melamar adiknya. Nah, kan bisa begitu. Itu namanya nyambung silaturahmi. Bisa begitu Bagol? Hah? Enggak katanya. Oke, sholli sil zul alimat. Ziarah orang alim, datang ke tempat orang alim, datang ke tempat guru-gurunya, datang ke tempat orang-orang yang soleh, datang ke tempat orang-orang yang memiliki ilmu. Ziarah, datang ziarah. Orang datang ziarah jangan cuma datang ziarah aja. Kalau datang ziarah doang, cuma ngabisin wafernya kiainya doang, nanti datang ziarah bawa apa gitu. Sayyid Muhammad Maliki katakan, ini ana goni wa ana uhibbul hadiah. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita punya guru Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau katakan, saya ini orang kaya raya tapi saya senang hadiah. Sayyid Muhammad al-Maliki kaya raya, kalau kita ngasih duit, banyakkan duitnya dia, kita ngasih hadiah, bagusan barangnya dia, kita ngasih apapun gak ada apa-apanya, tapi Sayyid Muhammad Maliki senang kalau diberi hadiah. Pernah suatu ketika ada orang datang rame-rame, semuanya ngasih hadiah. Akhirnya satu orang, dia nggak bawa apa-apa, ini malu. Dia cuma ada di kantongnya, cuma ada permen 1 biji. Dia mau ngasih malu, masa ngasih Sayyid Muhammad Maliki ngasih permen? Ini malu nih. Tapi orang-orang semuanya ngasih. Kalau nggak ngasih, tambah malu. Ini gimana ini? Akhirnya dia kasih dengan wajah dan keadaan yang sangat malu, dikasih juga ada tuh. Sayyid Muhammad Maliki melihat itu langsung diambil, dicium itu minum makanannya, permennya dia taruh di kepalanya. Seperti biasanya Sayyid Muhammad Maliki kalau dikasih hadiah dicium terus ditaruh kepalanya sebagai penghargaan, menjaga atau penghormatan, menjaga daripada perasaan orang yang memberinya, menyenangkan hati orang yang memberinya. Dicium, terus orangnya dipeluk, dikasih hadiah lebih banyak lagi. Ini Sayyid Muhammad al-Maliki, kaya raya tapi senang hadiah. Termasuk daripada akhlaknya seorang itu, kalau datang ke rumah orang, jangankan ke rumah kiai, datang ke rumah orang aja kita kalau nggak bawa apa-apa nggak batas. Apalagi orang Betawi udah kebiasaan, dia udah biasa bawa gitu. Kalau nggak bawa apa-apa, rasanya kurang pantas gitu ya cewek. Datang nih, kita kerja di tempat kopi nih, datang nggak bawa kopi, rasanya kurang pantas gitu. Ya rasanya, cuman nggak tahu ada rasanya apa enggak tuh. Kita kurang tahu itu. Ya nggak cek? Masih punya rasa apa enggak? Apa rasa yang sudah hilang? Ini dia. Zur aliman ud waqtahil. Ziarah orang sakit. Kalau ada yang sakit di antara kawan kita ziarahi. Sunnah di hari Asyura. Waqtahil. Pakai celak.
apa ya, sifat mata. Oke, sifat mata, niat ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Habis itu apa ya? Raksal yatim imsah, kepalanya anak yatim diusap, tapi jangan diusap-usap doang. Kalau diusap-usap mah kucing, usap-usap doang. Artinya apa? Usapan orang itu kan menunjukkan tanda apa ya? Tanda kasih sayang. Kalau kasih sayang itu pasti ada ekspresinya. Ada kalanya orang bentuk kasih sayangnya dikasih hadiah, ada kalanya bentuk kasih sayangnya diajak jalan-jalan, macam-macam. Bentuk kasih sayang orang itu macam-macam. Artinya nih, anak-anak yatim kasih hadiah, kasih dia yang menyenangkan hatinya dia. Nah, biasanya kalau orang Indonesia dikasih apa yang paling senang? Dikasih duit. Kalau dikasih kopi masih kurang senang. Kalau dikasih duit senang. Apalagi dikasih kopi ada duitnya, sangat senang, bahagia itu. Betul enggak? Nah ini dia. Jadi anak yatim kita sebisa mungkin kita nggak bisa ngasih banyak, kita kasih satu orang. Cari anak yatim satu orang siapa ya? Anak yatim itu anak yatim yang belum balik, yang belum balik. Kalau udah balik, apalagi udah punya anak dua, bukan yatim lagi namanya. Jadi anak yatim itu yang belum balik. Nah, yatim yang belum balik. Surah Al-Imran untuk raksal yatim imsah. Nah, raksal yatim imsah. Habis itu apa lagi? Itu berapa itu? Sum solisil Zur Al-Imran Waqtahir raksal yatim imsah. Terus apa lagi? Wasi ala, itu belakangan ada lagi. Wasi ala iyali qalim zufra. Oh iya. Wasi ala iyali, meluaskan nafkah kepada keluarga. Yang biasanya kasih nafkahnya 1 juta sebulan atau 1 juta 1 minggu, tambahin 2 juta, tambahin 3 juta, 4 juta, 50 juta kalau ada. Ditambahin, istrinya tambahin, yang punya istri. Ini kasihan, di sini banyak yang nggak punya istri. Mau kasih siapa? Nah, kasih orang tuanya ya nggak apa-apa. Walaupun banyakkan duit orang tuanya nggak apa-apa kasih. Kasih orang tuanya. Habis itu orang tuanya tagih, Mbak. Hari Asyura ini dianjurkan meluaskan rezekinya sama istri sama anak. Kan saya ini anaknya. Nah, bagi duit lagi sini. Kita ngasih 100.000, minta 900.000. Balik modal kan, menang banyak. Jadi wasi' ala iyal, kata Nabi SAW, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu tula sanati. Siapa orang yang meluaskan nafkahnya kepada anaknya, istrinya pada hari Asyura, maka dia akan diluaskan rizkinya sepanjang tahun itu. Kalau mau panjang atau diluaskan rezekinya, ayo besok banyak-banyakin. Tasaddaq juga diperbanyakkan di hari ini. Selain wasa'ala juga sedekah, memperbanyak sedekah. Kemudian wasi'ala liyali qalim zufra, potong kuku juga sunnah. Potong kuku. Mandi juga sunnah. Mandi di hari Asyura, walaupun kita setiap harinya mandi, kita niatin ketika mandi itu, saya niat mandi sunnah hari Asyura. Habis itu apa? Wa suratal ikhlasi qul alfa marrah. Habis itu kita baca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Besok nih pendek, qul huwallahu ahad enteng. Qul huwallahu ahad remeh, qul huwallahu ahad. Dia ada sahabat Nabi SAW bilang sama Nabi, wahai Nabi, aku setiap habis sholat, setiap di dalam sholatku dan apapun yang aku lakukan, aku selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setiap sholat yang dibaca surahnya cuma qul huwallahu ahad, baca lagi qul huwallahu ahad lagi, baca qul huwallahu ahad lagi. Zikirannya baca qul huwallahu ahad. Kenapa saya baca itu terus ya Rasulullah? Bukan berarti saya nggak hafal yang lainnya, tapi
karena saya cinta sama ini surah, saya cinta sama ini surat Al-Ikhlas, surat Qul. Dia cinta banget nih. Maka kata Nabi SAW, hubbuka laha, kata Nabi SAW, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itu yunjika minan nar, bisa menyelamatkanmu daripada api neraka, au adkhalaka al-jannata. Kata Nabi SAW, cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu dapat memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta sama surah Al-Ikhlas. Bagaimana cinta kepada orang yang bawa surah Al-Ikhlas? Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara amalan-amalan yang disunahkan di hari Ashura. Jadi sunnah tuh kita amalin sebisa mungkin, kita amalin, kita kerjain. Walaupun sekali, kita belum pernah dari dulu, baru ini cobain aja dulu. Walaupun sekali cobain. Nanti kalau ketagihan kita kerjain lagi, ya nggak mau. Kan kalau ketagihan ngulangin lagi. Padahal kita nggak pengen. Terus ketagihan, nah namanya ketagihan. Padahal kita udah menolak nih, nggak usah, nggak mau, malas mau sholat. Tapi karena kita ketagihan sholat, akhirnya gerak sendiri jalannya. Begitu juga kalau kita bikin dosa. Kalau udah ketagihan, udah secara otomatis, secara tanpa disadari ngerjain sendiri. Padahal kita udah nolak. Oh jangan, kita udah nggak mau. Misalnya Misalnya nggak mau nggak mau ngegori misalnya. Udah, saya janji nggak mau gori lagi. Tapi karena udah kecanduan, kalau udah kepengen kebiasaan, akhirnya jadi seakan-akan kecanduan. Walaupun kita menolak, kita berusaha, kita menghindari, balik lagi. Ini karena kebiasaan. Maka cara menghindarinya tambah sulit. Nah, sekarang kita kebiasaannya jangan diarahin kepada yang dosa-dosa. Kebiasaannya kita arahin kepada yang baik-baik. Kita cobain, besok kita mau cobain puasa, besok kita mau cobain sedekah, besok kita mau cobain sholat sunnah. Kita cobain dulu. Kita cobain mau ngaji terus, nggak berhenti, nggak libur. Nah, kita cobain. Mudah-mudahan kecanduan dalam kebaikan, kan gitu. Jadi kecanduan bukan sama gorila aja, kecanduan sama kebaikan juga bisa. Nah, buktinya itu para ulama-ulama kita lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, Sahibul Maulid, yang ngarang kitab Simtud Durar, Maulid Simtud Durar. Beliau katakan apa? Laula qiyamul lail wa liqa'ul ahbab ma uhibbul baqa fid dunya atau kama qala. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, kalau seandainya nggak ada yang namanya bangun malam ibadah tahajud sama Allah, munajat sama Allah malam-malam, kalau nggak ada itu, atau nggak ada yang namanya kumpul-kumpul orang soleh, kumpul-kumpul orang baik, kumpul-kumpul orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah, iman sama Rasulullah. Kalau nggak ada dua macam ini, ma'ahbabtul baqa fid dunya, aku nggak bakal senang, aku nggak bakal mau tinggal di dunia. Jadi kesenangannya Habib cuma munajat bangun malam sama kumpul sama orang soleh. Nggak ada lain. Nggak ada kesenangannya keliling jalan-jalan, nggak ada kesenangannya nongkrong-nongkrong, nggak ada kesenangannya apalagi yang berbau maksiat. Nah, ini kok bisa mereka begitu? Kok bisa mereka punya pikiran ke arah sana? Kok bisa mereka nggak ada keinginan untuk maksiat? Karena kecanduannya kepada kebaikan. Karena terbiasa dari kecilnya, bahkan dari semenjak dalam kandungannya diajarkan kebaikan-kebaikan, didengarkan hal-hal yang baik. Maka caranya kita, karena kita bukan dari kecil baiknya, kita baru mau beranjak baik. Nah, ini kebetulan bulan Muharram adalah bulan Hijriah, awal daripada bulan Hijriah, dan Hijriah itu identik dengan hijrah. Orang-orang yang hijrah, artinya hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota
Madinah. Hijrahnya kita saat ini apa? Hijrahnya kita dari akhlak yang busuk menuju akhlak yang baik. Kemarin kita nggak punya akhlak, sekarang kita rubah. Kemarin kita sombong, sekarang kita harus sopan. Terus apa lagi? Yang kemarin kita nggak sholat, kita jadi sholat. Yang kemarin kita nongkrongnya sama anak-anak yang mabok, sekarang nggak lagi. Kemarin kita nongkrongnya sama orang-orang yang suka ngegori, sekarang nggak lagi. Ini namanya baru hijrah. Ini baru dapat manfaat daripada duduk-duduk di majelis ilmu. Baru dapat apa namanya ilmunya itu barokah, sedikit barokah. Walau kita bukan orang baik semuanya, bukan berarti yang duduk di depan ini baik-baik semuanya, belum tentu. Bisa jadi yang ada di pojok sana lebih baik dari yang ada di depan-depan sini. Bisa jadi yang ada di belakangnya nggak kelihatan lebih baik. Dan kita semuanya nggak tahu siapa yang lebih baik, siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama mendekatkan diri, cari perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara paling gampang, paling cepat untuk dapat perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara jauhin maksiat. Udah, itu paling gampang, gampang diucapkan, tapi untuk dilakuin susah. Sebab diri kita itu lebih condong ke maksiat daripada kepada ketaatan. Maka disitulah hikmahnya kita hidup di dunia untuk menghadapi itu. Ketika menghadapi kenikmatan, sikapnya kita kayak apa? Bersyukur sampai lupa sama Allah, bersyukur dapat pahala, lupa sama Allah dapat dosa. Ketika kita dapat musibah, kita sabar apa malah ngeluh. Kita ini dia gunanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani rahimakumullah, sedikit kita baca ya. Ini kepanjangan ngomongin hari Asyura. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin amalan-amalan yang baik di hari Asyura. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi fid darin amin. Kita masih dalam bahas adab-adab masuk kamar mandi. Wa qul inda dukhul. Nah, sekarang setelah kita tahu masuk kamar mandi, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Enggak disunahkan tutup kepala, disunahkan pakai alas kaki. Kemudian wakul baca doa ketika masuk kamar mandi. Bismillahi a'udzubillahi minarrijzin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari gangguan dari kebusukan yang najis, dan juga dari setan laki-laki dan setan perempuan, dan dari setan yang terkutuk. Atau biasa doa yang kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini sebab kamar mandi tempatnya setan ini. Kita minta perlindungan dari setan laki, setan perempuan. Sebab kalau udah masuk kamar mandi, seakan-akan keimanan kita hilang. Mau lihat kalau masuk kamar mandi, yang lebih condong kita ngelakuin maksiat. Apalagi orang yang belum pada kawin terus habis nyate malamnya. Oh, udah lebih condong ke maksiat ya, masuk kamar mandi maksiat. Masuk kamar mandi bikin dosa, masuk kamar mandi bikin murka. Nah, ini makanya kita ketika masuk kamar mandi baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, dibaca kalau mau masuk kamar mandi kita baca. Kemudian wa indal khuruj, ketika keluar dari kamar mandi juga ada doanya. Apa doanya? Allah ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa-apa yang menggangguku dan menetapkan apa-apa yang bermanfaat buatku. Sebab kita kan masuk kamar mandi, kita buang sesuatu yang mengganggu kita. Apa? Kotoran-kotoran, baik itu buang air kecil atau buang air besar, itu kan mengganggu. Coba sebulan kita nggak buang hajat, kira-kira apa yang terjadi?
ya masuk rumah sakit paling, bayar miliaran, cuma gara-gara nggak bisa buang hajat. Maka ini hajat-hajat yang semacam itu, buang hajat kita, buang air besar ataupun buang air kecil, itu adalah gangguan-gangguan. Kita bersyukur bisa keluar gangguan-gangguan itu dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillahilladzi afani wa adhaba anni ma yu'dini, yang biasa kita baca apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Sama, adhaba anil ada, menghilangkan dari kegangguan, wa afani, memberikan afiat kepadaku, memberikan kesehatan, keselamatan, kelegaan. Ketika buang hajat kan kita selesai lega, buang air kecil keluar selesai lega kita, buang air besar keluar selesai lega juga kita. Alhamdulillah keluar lega deh. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang segitunya, sampai yang hal-hal yang kita anggap remeh, buang hajat, siapa yang mau perhatiin? Siapa yang memperhatikan perkara buang hajat? Tapi syariatnya Nabi Muhammad perhatian. Kita buang hajat itu, buang kotoran itu, buang hajat air kecil, air besar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa buang hajat, nggak bisa kentut aja udah naudzubillah. 1 bulan nggak kentut-kentut, kempung perutnya. Kan banyak tuh ada beritanya, orang nggak bisa kentut masuk rumah sakit, orang nggak bisa buang air kecil masuk rumah sakit, orang nggak bisa buang hajat, buang air besar berapa hari masuk rumah sakit. Maka alhamdulillah kita masuk kamar mandi keluar, masuk kamar mandi bisa keluar, masuk kamar mandi bisa menyelesaikan kotoran-kotoran yang ada di perut kita. Alhamdulillah. Maka doanya ketika keluar apa ya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Ini juga dibaca doanya. Kita amalkan sedikit-sedikit. Kita amalkan. Nah, semoga dengan kita mengamalkan yang sedikit, nantinya kita bisa mengamalkan yang banyak. Dengan sedikit sedikit lama-lama bisa jadi bukit. Ya, betul apa enggak? Sedikit-sedikit kita amali, yang sedikit-sedikit, mau yang berat-berat, yang ringan-ringan. Mudah-mudahan dengan yang ringan-ringan itu bisa bawa keberkahan buat kita. Semoga dengan kumpulnya kita di sini, kita baca dari tadi mulai awal, kita baca burdah, kita baca Latif Haddad, kita baca Latif Ottos, kita baca qasidah, pujian kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semakin diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad syarat mutlak daripada keimanan kita. Manakala kita beriman kepada Allah namun tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka keimanan kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di sini, hati kita dipenuhi dengan keimanan, hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sudah ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, ditambahkan lagi kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kecintaan itu kita bisa dan mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mampu dengan kecintaan itu untuk meninggalkan kebusukan-kebusukan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan dapat merubah daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cinta itu Allah rubah hati kita yang tadinya busuk, hati kita yang tadinya kotor, menjadi hati yang bersih, hati yang suci, hati yang murni, hati yang sangat mudah untuk menerima kebaikan, hati yang sangat mudah menerima nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah rubah yang tadinya kita nggak punya akhlak, Allah jadikan kita punya akhlak. Yang tadinya kita nggak beradab, Allah jadikan kita punya adab. Yang tadinya kita kurang ajar sama orang tua kita, Allah jadikan kita bakti sama orang tua kita. Yang tadinya rezeki kita seret, Allah gampangkan rezeki kita, Allah berkahkan rezeki kita. Yang tadinya kita kesulitan untuk cari kerjaan, Allah gampangkan cari kerjaan kita. Allah berikan kita pekerjaan yang halal, yang berkah, yang banyak, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah rubah yang tadinya kita senang sama maksiat, Allah jadikan hati kita benci kepada maksiat. Sebagaimana Allah jadikan kita benci kepada neraka, juga Allah menjadikan kita benci kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan semoga yang tadinya kita tidak suka untuk ibadah, tidak suka untuk taat, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan kecintaan kita hanya untuk taat, kecintaan kita hanya untuk menyenangkan Allah, kecintaan kita hanya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW.
ala hadiniyah. Dan juga manakala ada yang sakit di antara kita, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan dengan sembuhan yang sempurna. Manakala ada yang meninggal di antara kita, keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosa mereka, Allah hapus kesalahan mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan nantinya kita juga akan menyusul kepada mereka, kalaupun Allah jadikan kita menyusul kepada mereka-mereka yang sudah mendahului kita, Allah jadikan kematian kita kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk kakek daripada salah satu teman kita, saudara Afif, yaitu almarhum yang baru saja kemarin meninggal dunia, almarhum Bapak Haji Samsuri bin Marji, dan semua dijamaah daripada keluarga kita yang telah meninggalkan dunia ini, yang lama yang baru. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapus kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. هو في شان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأمان 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 من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها المغفر إن شاء الله تعالى. آمين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا المساكين ويا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا قادر الأجيب. توسلنا إليك بالحبيب التقي حاجاتنا قريب. يا الله
اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وافقنا للخير وأعنا عليه يا رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة اللهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Iya lupa ya, Rafi ya, lupa sama ini, nggak diingetin.